Dengan mempelajari teori George Jelinek, telah kita ketahui bahwa bidang ilmu pengetahuan hukum yang termasuk ke dalam Rechtswissenschaft ada tiga, yaitu HTN, Han, dan hukum antar negara. Tetapi diketahui pula bahwa ilmu negara tidak hanya berhubungan dengan ilmu hukum saja, melainkan juga ilmu-ilmu lain di luar hukum. Menurut Gunadi Soekarnodipolo, ilmu negara menyangkut masalah hidup dan penghimpunan manusia, yaitu manusia sebagai pribadi, manusia sebagai anggota masyarakat, manusia sebagai umat, manusia sebagai makhluk dari darah dan daging serta segala insting hayatinya, manusia sebagai insan nurani dengan naluri sosialnya dan dengan hasrat-hasrat kebudayaannya, manusia dengan serba-serbi aksi dan reaksinya, dengan emosi, fantasi, ambisi, dan aspirasinya. Manusia dengan ilmu negara erat hubungannya juga dengan segala ilmu psikologi, sejarah, filsafat, bahkan ilmu negara itu ada kalanya perlu memasuki daerah ilmu alam seperti biologi, antropologi, dan ilmu bumi. Secara skematis dapat dilihat pada tampilan slide. Meskipun demikian, hanya diutarakan hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Tidak dibicarakan hubungan antara ilmu negara dengan hukum antar negara, betapapun semua lapangan hukum tersebut mempunyai objek yang sama. HTN, Han, dan ilmu politik mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu negara karena ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek yang sama, yakni negara. Perbedaannya adalah bahwa HTN dan Han memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang konkret, sedangkan ilmu negara memandang negara dari sifatnya atau pengertiannya yang abstrak. Nilai ilmu negara yang pertama, yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh. Yang kedua, umum, yaitu didapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung genus bukan hanya spesies. Yang ketiga, abstrak, yaitu nilai yang tidak hanya diperoleh dari akibat-akibat atau nilai-nilai totalitas yang umum, tetapi diperoleh juga dari sasaran tertentu yang mengandung pengertian khusus. Teoritis, yaitu perumusan dan konkretisasi ilmuwan nilai praktis, di mana nilai praktis didapat dari objek penyelidikan tertentu yang memuat pengertian khusus. Bebas nilai, nilai terakhir yang berarti netral atau value free, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya. Kesemua nilai termaksud di atas menjadikan ilmu negara sebagai dasar, basis, dan landasan yang bersifat fundamental. Selanjutnya ada fungsi ilmu negara. Selanjutnya, dalam hal ini dimaksudkan dengan fungsi adalah mencakup pengertian yang diberikan terhadap fungsi menurut ilmu pengetahuan secara kerohanian. Dengan demikian pula, sebagaimana telah diuraikan, fungsi ilmu negara adalah sebagai pengantar untuk mata kuliah lain pada cabang ilmu kenegaraan seperti HTN dan Han. Pengertian pengantar itu sendiri mengandung tiga arti. Yang pertama, keseluruhan ilmu pengetahuan, gambaran keseluruhan pengetahuan secara sistematis, ilmu pengetahuan secara sistematis itu sendiri, di mana ilmu pengetahuan itu mengenai dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pendahulunya yang juga dinamakan Wissenschaftslehre dalam bahasa Belanda. Apabila diperhatikan arti-arti di atas, maka timbul pertanyaan, manakah dari ketiga pengertian itu ataukah mencakup semua arti pengantar untuk pengantar daripada ilmu negara? Jawabannya adalah pengertian pengantar di sini bukanlah mencakup ketiga arti, melainkan yang dimaksud dengan pengantar ilmu negara adalah ilmu negara selaku pengantar ilmu pengetahuan dasar atau basis untuk mata kuliah lain pada cabang-cabang ilmu kenegaraan sebagaimana telah diuraikan. Oleh karena itulah, ilmu negara menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tahap pendahuluan.